Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Baik, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keselamatan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu digunakan oleh Allah untuk bisa memahami, mempelajari ilmu agamanya. Baik, insya Allah pada kali ini kita akan belajar mengenai al-uslub al-insya'i. Al-uslub al-insya'i. Ini kebalikan dari al-uslub al-khabari yang kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi ada dua uslub, ada uslub khabar atau kalimat berita, ada uslub insya, itu berupa perintah, larangan, artinya tidak memberitakan suatu berita, itu namanya insya. Baik, ini pembahasannya yang akan kita bahas. Satu, definisi ta'riful insya, definisi uslub insya. Yang kedua, aqsamul insya, pembagian uslub al-insya. Yang ketiga, anwa'ul insya, jenis-jenis uslub al-insya. Baik, ini definisi al-insya dari segi terminologi, artinya bahas apa istilah ya. Kalau dari segi bahasa, al-insya artinya al-ijad ya, mewujudkan. Tapi dari segi istilah itu insya adalah kebalikan uslub khabar, yaitu ma la yahtamil as-sidqa wal kadhiba. Suatu kalimat yang tidak ada kemungkinan atau tidak bisa disebut dengan benar atau dusta, karena ini tidak memberitahukan terjadi atau tidaknya sebuah kejadian. Ya, seperti begini, contoh, seorang mutakalim pembicara mengucapkan suatu kalimat insya'i, maka mukhatab atau yang diajak bicara tidak bisa menilai bahwa ucapan ini benar atau salah. Contoh, misalnya mutakalim, pembicara mengatakan, isma, dengarkanlah. Kalimat dengarkan ini kan kita nggak bisa mengatakan, oh dengarkan itu berarti benar, kan nggak bisa begitu. Oh, ini perintah untuk mendengarkan, kan begitu. Bukan memberitahu terjadi atau tidaknya sebuah kejadian. Ini hanya seperti perintah, larangan, ini namanya ya doa, itu namanya kalam insya'i, uslub al-insya'i. Namun secara istilah, insya artinya al-ijad, mewujudkan, menciptakan, namanya insya. Ya, ini saya tadi nggak, kemarin udah saya tuliskan lebih kehapus kayaknya. Oh, ini ada nih. Ini secara lugatan, secara bahasa artinya al-ijad wal ikhtira, mengadakan atau menciptakan, ini secara bahasa. Baik. Macam-macam uslub insya ini dibagi dua ya, ada insya talabi, ada insya ghairu talabi. Kalau insya talabi adalah ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talabi. Ini di kitab ada, saya nukil di sini, ma sebuah kalimat yastad'i yang menuntut syai'an sesuatu, matluban yang diharapkan apa namanya untuk dikerjakan. Matlub itu artinya dituntut untuk dikerjakan. Jadi perkara yang mana menuntut sesuatu untuk dikerjakan, yang mana pekerjaan tersebut ghairu hasilin, belum terhasilkan, belum terjadi waktu talabi, ketika pada waktu lafaz permintaan itu disampaikan. Ambilkan pulpen, ya kan? Ketika saya menyuruh orang untuk mengambilkan pulpen masih belum ada yang mengambil, masih di sana. Pekerjaan mengambil belum ada, maka saya meminta ambilkan pulpen, kan? Ambilkan pulpen, kan begitu. Tolong ambilkan pulpen, kan gitu. Atau tolong ambilkan buku, kan? Ambilkan buku. Ini kata-kata ini kan meminta untuk diambilkan buku, dan pada waktu saya meminta itu buku belum diambilkan, kan? Artinya meminta suatu perkara, ya kan, yang belum terjadi waktu saya meminta, itu begitu. Adapun uslub ghairu talabi adalah ma la yastad'i matluban, lafaz yang tidak menuntut untuk dikerjakannya suatu perkara. Nanti ada kita jelaskan
lebih lanjut. Baik, ini jenis insya thalabi. Ada al-amr, perintah dari atasan ke bawahan, namanya amr ya. Nah, ini tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Minta artinya meminta untuk dikerjakan sebuah pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Kalau nahi ini larangan, perintah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, ya kan? Jangan duduk kan begitu. Dari atasan kepada bawahan, ini larangan sama. Kalau nida panggilan, ya Khalid, wahai Khalid. Ya, wahai ya Amr, wahai Amr. Itu panggilan, namanya nida. Ini at-tamanni. Taman itu harapan, harapan ya. Artinya biasanya pakai laita. Ya, laita artinya taman itu mengharap hal-hal yang mustahil atau sulit terjadi, ya kan? Laita syabab ya'udu yauman, seandainya saja masa muda itu bisa kembali sehari saja, gitu kan? Seperti contoh dalam Al-Quran, orang kafir itu kan, ya laitani kuntu turaba. Ketika mereka melihat amal-amal mereka ditampakkan pada hari kiamat, mereka seandainya dulu saya jadi sebuah debu saja, jadi debu, bukan manusia gitu loh. Karena apa? Sangat menyesal terhadap apa yang mereka kerjakan waktu di dunia ini. Ya laitani kuntu turaba. Tapi nggak mungkin balik ke dunia lagi, atau nggak mungkin jadi debu, nggak mungkin. Semua sudah apa? Nasi menjadi bubur gitu kan. Kemudian istifham ini dan perabot istifham ya, man itu kan, mata, hal, ya kan. Hal akal tasobaha, apakah anda makan di pagi hari? Contohnya misalnya uh, min aina ji'ta, masmuka, ya kan. Itu semuanya adalah istifham, perabot istifham ya. Bisa dengan man, ayu, fi ayyi faslin jalasta, fi ayyi faslin jalasta, di kelas berapa anda duduk, anda sekarang, fi ayyi faslin jalasta, ayun, dan lain-lain. Ini insya thalabi ya. Insya thalabi ini tadi saya sudah terangkan, suatu kalimat yang menghendaki tuntutan suatu perkara atau permintaan untuk menyelesaikan suatu perkara, atau matlub, ini matlub ya, ghairu hasilin, yang belum tercapai, waktu talabi, ketika kalimat itu diungkapkan, seperti khudil kitab, ambilkan kitab itu, ya kan. Ini artinya tuntutan untuk mengambilkan sebuah kitab, yang mana ketika perintah disampaikan, kitab itu belum diambilkan, kan begitu. Seperti itu. Ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talabi. Ya, ini jenis-jenis ada amr, ada perintah dari atasan bawahan, seperti ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ambilkan kitab itu dengan sungguh-sungguh, kan begitu. Kemudian fi'il amr dengan lam amr nih, liyon faqadhu sa'atim min sa'atih, hendaknya liyunfik, ini fi'il amr yang disertai dengan lam amr. Aslinya fi'il mudhari ya, cuman ditambah lam amr menjadi fi'il amr yang diberikan lam amr. Hendaklah seorang yang mampu memberikan nafkah kepada orang yang dari kemampuan dia, kepada yang kurang mampu. Kemudian ini perintah untuk sholat, misalnya isim fi'il amr, hayya itu isim fi'il namanya, bukan fi'il ya. Kalau fi'il tadi kayak khud, ini fi'il dari kata akhadha ya'khudhu, fi'il amrnya khud, ya kan. Seperti taroka yatruku, fi'il amarnya utruk. Kalau hayya ini isim fi'il amar, dia isim fi'il amar, isim fi'il, bukan fi'il, dia isim, tapi isim mabni ya. Hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat, gitu kan. Kemudian masdar ini pengganti fi'il amar, seperti wabil walidaini ihsana. Ihsana ini masdar, ya kan? Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, artinya wa ahsin bil walidain, seperti itu. Dan nahi, ini nahi, ini yang tadi amar nih. Ini tuntutan untuk mengerjakan suatu perkara. Kalau ini larangan, jadi menghendaki tercegahnya perbuatan. Jangan duduk, jangan merusak. Contohnya begini,
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan Allah memperbaikinya. Dengan istifham ya. Mata jita, kapan kamu datang? Itu kan semua ini minta untuk dijawab kan begitu. Tamanni ini tamanni ini menghendaki perkara yang dicintai, yang disukai tapi mustahil. Ala laita syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal musyibu. Ini artinya seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja, saya akan beritahukan penyesalan bagi orang yang sudah tua. Kenapa dulu nggak sungguh-sungguh? Kenapa dulu nggak begini ya? Fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Maka saya akan beritahu seandainya bisa kembali aja, saya akan beritahu penyesalan orang yang sudah tua itu. Nidak panggilan ya. Pakai dengan perabot nidak ya atau ai, a, wa, pengganti dari fi'il, aslinya fi'il. Atau ya itu aslinya ad'u, aslinya begitu, aslinya fi'il. Ad'u saya memanggil, ad'u fulan, saya memanggil Zaid. Unadi saya memanggil Zaidan Zaid, ya, tapi diganti dengan huruf nida. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ya, ini kalau kayak Hamzah ya kan. Ai itu untuk panggilan dekat. Kalau ya, ayah, haya ini untuk panggilan jauh ini. Wa ya. Baik. Ini jenis insya yang ghairu talabi. Ini ada madah pujian, ada dzam, ada qasam, ada roja, ada ta'ajub. Kalau madah ini pujian seperti dengan ni'ma ya, lafaz ni'ma, ni'ma syabu albaru biwalidayhi. Sebaik-baik pemuda adalah yang berbakti kepada orang tuanya. Ini artinya pujian. Bukan mengabari, ini bukan kalam khobar, bukan, tapi hanya sebagai pujian. Ni'ma syabu albaru biwalidayhi. Nah, kemudian nih, kalau dzam celaan pakai bi'sa. Bi'sa itu seburuk-buruknya. Bi'sal khuluqu al-kadzib. Seburuk-buruknya akhlak adalah dusta. Ini kemudian qasam, sumpah dengan wawu ba ta ya. Wallahi billahi tallahi. Dalam Quran ini ada wal asri wasyamsi, demi masa, demi matahari, demi buah tin dan buah zaitun ya kan. Kalau wawu ini bisa untuk lafaz Allah dan untuk lafaz yang lain. Ya kan, wal asri wa, tapi kalau ba ta ini khusus untuk lafaz Allah. Billahi Allahi. Enggak bisa bisyamsi bil asri, enggak bisa. Hanya billahi tallahi. Tapi kalau wa ini kekhususannya bisa untuk lafaz Allah dan untuk yang lain. Wal asri wal fajri wasyamsi wa duhaha, ya kan, wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ini demi masa siang, demi waktu duha, demi waktu asar, ini semuanya pakai waw. Bisa dengan lafaz Allah, wallahi, bisa dengan lafaz yang lain. Kalau ba dan ta ini khusus dengan lafaz Allah, nggak bisa dengan gandeng dengan lafaz yang lain. Roja pengharapan, ini kebalikan tamani. Kalau tamani tadi itu masuk yang tolabi ya, mengharapkan hal yang nggak mungkin terjadi. Kalau ini mungkin terjadi. Fa'asallahu ayyatiya bil fath. Mudah-mudahan Allah mendatangkan pertolongan. Itu harapan. Ya kan? Harapan itu biasanya fa'asa, mudah-mudahan. Ini mengharapkan suatu hal yang mungkin terjadi. Ini roja. Kalau tamanni tadi berangan-angan, atau berangan-angan artinya mengharapkan suatu perkara yang mustahil atau sangat sulit terjadi. Yang namanya berangan-angan. Kalau roja ini harapan. Kalau ta'ajub ini kekaguman, kagum. Ma ajmala as-samaa. Ma ajmala as-samaa. Bukan ajmalu ya. Kalau ajmalu maknanya ma istifham. Tapi kalau ma ajmala maknanya ma ta'ajubiyah. Ini dalam ilmu nahwu begitu. Ma ajmalas samaa. Alangkah indahnya langit ini. Ma ajmalas samaa. Alangkah indahnya langit ini. Masya Allah. Baik. Nah, ini saya berikan contoh uslub insya dari syairnya Imam Syafi'i. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Biarkanlah hari demi hari berbuat
sesukanya, kan begitu. Watib nafsan, tegarkanlah jiwamu. Idza hakamal qada'u, ketika takdir sudah menjatuhkan ketentuannya. Artinya jangan terlalu menyesali, jangan terlalu meratapi, sudah yang terjadi biarkan terjadi gitu. Kita tegar, kita tetap berusaha, optimis, kita hadapi hari yang akan datang ini. Jangan terlalu menyesali kejadian musibah misalnya atau apa, sudah nggak apa-apa, semua sudah Allah takdirkan seperti itu. Yang penting dengan tekad dan usaha, ya kan? Optimis. Ini ini kan fi'il amar ini. Ini kalam apa kalam? Insya, ya kan? Ini biarkan, da'il ayyam, biarkan. Dari kata wada'a yadi'u, tinggalkan, biarkan. Watib nafsan, tib ini fi'il amar juga. Taba yatibu, fi'il amarnya tib, tegarkanlah, ya kan? Bagusilah jiwamu, tegarkanlah, lapangkanlah jiwamu, seperti itu. Ini nahi ini, larangan. Wala tajza' li nazilatil layali fama li hawadithid dunya niqa'u. Afwan. Wala tajza' li nazilatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u. Ya kan? La tajza', janganlah engkau terhenyak. Artinya engkau terlalu meratapi. Lina zilatil layali, dengan musibah pada malamnya yang terjadi. Pada musibah yang terjadi di malam hari, kan gitu. Fama lil hawadits, maka tidak ada suatu musibah atau kejadian di dunia ini. Fama li hawadits dunya, maka tidak ada kejadian di dunia ini baqa'u, yang kekal. Artinya musibah pun pasti akan ada akhirnya, begitu. Dalam Al-Qur'an diterangkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, kan begitu. Jangan kamu terlalu meratapi kepada musibah yang terjadi pada malam hari, karena fama li hawadits dunya baqa'u, karena tidak ada suatu kejadian di dunia ini yang kekal. Artinya semua kan bolak-balik, sedih, senang, bahagia, kemudian ada susah, gitu kan. Fama li hawadits dunya baqa'u, ya nggak ada yang kekal di dunia ini, nggak ada yang bertahan abadi. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Wa kun, dan jadilah kamu. Ini fi'il amar. Tadi kan ini fi'il nahi, larangan. La tajza'. Ini fi'il amar lagi. Dari kata kana yakunu, kun. Jadilah kamu rajulan, laki-laki. 'Alal ahwa, yang sejati, 'alal ahwali jaldan, yang dia berani menghadapi segala ketakutan, segala hiruk pikuk, segala kejadian berani. Washimatuka samahatu wal wafa'u. Washimatuka, dan akhlakmu itu, shimah artinya ya akhlak, kriteriamu itu adalah as-samahah, lapang dada, wal wafa, wafa itu setia, menepati janji, integritas, ini wafa namanya. Ya, jadikanlah semboyanmu, akhlakmu, kriteriamu adalah lapang dada dan selalu setia, menepati janji dan integritas. Wala tarjus samahata min bakhilin. Ini nahi lagi, ini larangan. Dan janganlah kamu mengharapkan as-samahah, pemberian, min bakhilin, dari orang yang bakhil. Fama fin nari lidzam'ani ma'u. Sebagaimana api tidak akan memberikan kepada yang kehausan ma'u, air. Wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidzam'ani ma'u. Baik. Nah, ini mungkin contoh kalam khobar, di kitab juga ada. Terima kasih matur nuwun. Mudah-mudahan semuanya diberikan kefahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Syukran ala husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.